Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Auri Gagustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk tanah terguling timpa minibus di pintu keluar Karawang Barat Tol Jakarta Cikampek. Warga negara asing penumpang minibus tewas. Temukan dugaan pungutan liar seragam sekolah yang mencapai hingga 3 juta rupiah per murid. Warga dan orang tua murid berunjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Petugas menyita 1,2 juta butir lebih obat keras terlarang dari sebuah gudang penyimpanan di Kota Bandung. Sang pemilik melarikan diri. Kita ke informasi pertama, 3 unit mobil yang sedang parkir di halaman masjid di jalur Pantura Kedaung, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar. Api berasal dari angkot yang sopirnya tengah memindahkan bensin dari tangki bahan bakar mobil ke jerigen. Warga sekitar Masjid Al-Falah, Jalan Pantura Bypass Kedaung, Kabupaten Cirebon, Rabu siang panik setelah tiba-tiba api menyala besar dari sebuah angkot yang terparkir di halaman masjid. Warga yang panik tak mampu memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Akibatnya, 2 mobil yang terparkir tepat berada di samping angkot juga ikut ludes terbakar. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas damkar. Menurut salah satu saksi mata, api tiba-tiba menyambar ketika sopir angkot sedang memindahkan BBM menggunakan selang dari tangki bensin angkot ke dalam jerigen. Sopir angkot memang dikenal juga berjualan bensin eceran. Dari mana asalnya ledakan itu? Dari angkot tuh. Dari angkot? Ya. Emang bawa apa angkot itu? Itu kan isi bensin tuh om. Lagi minain bensin kan dia itu jualan bensin. Eceran itu. Biasanya sih suka gitu dia. Bensinnya itu ada di dalam jerigen, di dalam angkot bukan? Iya. Ya. Jerigen. Jadi disedot tuh om, pakai selang tuh. Disedot dari mobil ke mobil atau jerigen. Ke jerigen. Bisanya kebakar karena apa? Gak tahu itu nama saya. Tahu tiba-tiba kebakar aja tadi teh. Besar itu ya? Gak tahu saya itu nama. Langsung nyamber ke yang lain. Panik mas pada saat itu warga. Polisi yang datang ke lokasi kini tengah mencari pengemudi dan pemilik angkot untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 3 unit mobil tersebut. Korban sementara masih dicari karena itu supir angkot. Diduga mereka mungkin ketakutan lagi mungkin mengikuti sekitar warga. Oke, sampai sekarang tidak ada pemilik angkot. Belum, sementara masih penyelidikan, kami sedang mencari pemilik mobil tersebut. Kasusnya kini ditangani oleh petugas Polsek Kedaung, Polres Cirebon Kota. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, truk tanah terguling dan menimpa sebuah mobil minibus di jalur keluar gerbang tol Karawang Barat Rabu petang. Seorang warga negara asing asal Jepang yang menjadi penumpang minibus mewah meninggal dunia di tempat. Petugas rescue operator jalan tol Jakarta Cikampek Rabu malam menggunakan alat berat berupaya keras untuk mengangkat badan sebuah truk tanah yang terguling menimpa minibus di pintu keluar tol Karawang Barat, Karawang. Beratnya muatan truk tanah membuat badan minibus tersebut ringsek nyaris gepeng. Diduga truk tanah mengalami remblong hingga menabrak beton pembatas jalan dan oleng, lalu terguling menimpa minibus. Dalam kejadian ini, pengemudi truk tanah dan minibus selamat. Namun, seorang warga negara asing diduga asal Jepang, penumpang minibus yang duduk di baris tengah terjepit badan mobil. Pengendara dump truck dan juga pengendara dari kendaraan pribadi tersebut sudah dilarikan ke Rumah Sakit Rosalia. Sedangkan korban yang berada di tengah ini merupakan warga negara asing dan kita masih coba untuk evakuasi. Untuk sementara yang terpantau dari kami, korban sendiri masih terjepit di tengah dan kita masih proses evakuasi untuk loader, kemudian derek besar, derek kecil, ambulan, rescue semuanya sudah kita siapkan. Apabila nanti telah berhasil diangkat pasir dan kemudian truknya sudah diangkat, kita akan segera mengeluarkan korban dan coba untuk kita evakuasi dan kita selamatkan di rumah sakit terdekat. Setelah truk dan muatan tanah yang menimbun minibus berhasil disingkirkan, petugas menemukan penumpang bus dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit. Agri Yusuf melaporkan dari Karawang.
Ya, tak berhati-hati melajukan sepeda motor. Dua kecelakaan terjadi di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, dan Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Sepeda motor sport menghantam motor pedagang bakso keliling di Cilengsi, Kabupaten Bogor, dan seorang pelajar menabrak mobil pick-up milik Dinas PUPR di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Rekaman kamera pemantau ini menunjukkan saat sebuah sepeda motor sport dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor pedagang bakso keliling di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, Rabu siang. Kecelakaan diduga terjadi akibat sepeda motor sport melaju terlalu kencang sehingga tak bisa mengerem ketika sepeda motor pedagang bakso pindah jalur ke tengah jalan. Akibat kejadian ini, pedagang bakso mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD RH Satibi Cilengsi. Ini itu lagi nyantai. Si motor apa? Iya, bakso. motor baksonya. Yang motor Kawasaki itu kenceng banget dia. Nah, yang si cuanki itu motor cuanki ditabrak di belakang. Dari belakang. Iya, kenceng banget. Langsung jatuh. Langsung jatuh. Berarti motor gede itu kenceng bawah. Kenceng bawahnya itu. Terus untuk kondisi korban tadi gimana, Bang? Kondisi korban ininya kena air panas tangannya. Oh, tangannya. Buat kakinya kayaknya kejepit sama motor, nggak tahu gimana. Dia itu kakinya sakit banget katanya, nggak bisa jalan. Saat mengendarai sepeda motor, seorang pelajar SMA menabrak pembatas jalan dan mobil pick-up milik Dinas PUPR yang sedang mengerjakan perbaikan trotoar di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu siang. Korban yang menyalip angkot dari sisi kiri kaget dan tak bisa menghindari mobil pick-up yang sedang parkir di jalan sisi kanan jalan. Akibat kejadian ini, pelajar tersebut mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit PMI tak jauh dari lokasi kecelakaan. Ya, warga dan orang tua siswa berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Mereka menuntut Dinas Pendidikan mengusut dugaan pungli pembelian seragam di sejumlah sekolah. Puluhan warga dan orang tua siswa Rabu lalu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Mereka ingin bertemu dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan untuk mengadukan dugaan pungutan liar yang dialami orang tua murid di sejumlah sekolah. Menurut pengunjuk rasa, dari informasi yang berasal dari orang tua murid, mereka dimintai biaya seragam sekolah oleh komite sekolah yang besarnya bisa mencapai 3 juta rupiah. Jumlah yang tidak masuk akal dan jauh lebih mahal dari harga seragam sekolah yang dijual di toko. Hasil kami dari investigasi di setiap sekolah ini itu terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah yang mengatasnamakan komite sekolah. Yaitu salah satunya pungutan itu adalah ada pungutan seragam. Pungutan seragam itu bervariatif. Ada yang 1.100.000, ada yang 1.400.000, sampai yang paling besar itu ada yang namanya seragam itu 3 juta. Siapa yang jual? Teman-teman juga pasti akan menanyakan harga seragam sampai sebesar itu dari mana kalau bukan di markup mainan oleh teman-teman oknum di sekolah tersebut. Pengunjuk rasa juga menyoroti dugaan permainan dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri. Terbukti dari adanya siswa di luar zonasi yang diterima. Sementara siswa yang jelas masuk zonasi karena bertempat tinggal dekat sekolah justru tak diterima. Masa juga mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai penyelewengan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Cirebon. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa Senin pekan depan dengan jumlah massa lebih besar. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Kami sangat hormat karena kami